Puji Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesehatan kepada kami. Oleh karena itu sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, biarlah firman itu yang terus menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Tuhan Penjunan, Ku Tanah Liat. Kalau kita bicara ku, kita semua adalah tanah liat yang ada, yang siap dibentuk oleh penjunan. Kalau kita melihat tentang tanah liat, saudara kalau mau detail bisa baca di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Kita adalah bejana yang dibentuk. Bahkan dikatakan di dalam Ayub 33 ayat 6, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Kalau kita membaca firman Allah tema pada saat ini, kita baca di dalam Yesaya 64 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ada dua hal penting tadi saya katakan, adalah tanah liat. Ayub yang begitu luar biasa, dia katakan, aku juga dibentuk dari tanah liat. Bahkan di dalam Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Kita sebagai tanah liat tidak ada arti apa-apanya. Bagaimana kita harus sombong? Bagaimana kita harus tidak percaya? Kita harus yakin, percaya bahwa kita dibentuk oleh Allah kita, penjunan yang luar biasa. Yang kedua, kita akan memperdalam mengenai Tuhan penjunan. Tuhan yang membentuk saudara dan saya sebagai penjunan. Dikatakan, engkaulah Bapa kami yang membentuk kami. Puji nama Tuhan. Kalau kita percaya Allah kita yang membentuk kita sebagai tukang periuk, dia punya kuasa yang membentuk tanah liat sesuai kehendaknya. Kalau saudara lihat, dia mau jadikan apa saja tergantung bagaimana penjunan itu. Tetapi Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saya, Allah membentuk kita menjadi orang yang luar biasa, serupa dengan Allah. Kita harus bersyukur kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini, dia penjunan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah punya kuasa membentuk saudara, memberikan masa depan yang gemilang. Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Yang kedua, tukang periuk bekerja dengan kesabarannya sampai tanah liat menjadi sempurna dan berharga.
Dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Luar biasa, kita dijadikan perhiasan yang luar biasa, yang baik. Dengan sabar, dengan kesabarannya tukang priuk itu bekerja. Dalam Yeremia 18 ayat 4 dan 6 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Apapun yang dilakukan bangsa Israel bersalah kepada Tuhan, tetapi Allah begitu sabar membentuk menjadi perhiasan yang luar biasa. Tanah liat yang dibentuk menjadi benda yang sangat berharga. Bahkan yang ketiga, firman Allah katakan, tukang priuk itu membakar priuk yang dibentuk dengan suhu yang panas agar menjadi keramik yang indah. Kita diproses agar menjadi indah. Begitu luar biasa firman Allah katakan di dalam Mazmur 1 ayat 3. Kalau kita sudah diproses dengan begitu luar biasa, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, kita pasti berbuah. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Kita percaya Allah kita sebagai penjunan yang dahsyat. Kita bersyukur oleh karena itu. Biarlah dalam setiap aktivitas saudara, percayalah dia penjunan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami. Kami sangat beruntung punya Allah yang hidup sebagai penjunan kami yang membentuk kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat
lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.